Ya, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang self coaching for students ya. Jadi apa itu self coaching ya? Kita akan pelajari secara singkat ya, karena kita nanti akan banyak praktek ya. Jadi perkenalkan, nama saya Aris, saya sebagai master coach. Nah, jadi self coaching itu adalah aktivitas mandiri ya. Bagaimana seseorang menuju tujuan yang dia inginkan dan menemui solusi atas tantangan yang dia hadapi. Jadi pada prinsipnya, ya lihat yang paragraf ketiga ya, yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Nah, jadi self coaching itu adalah kita bertanya pada diri sendiri, bertanya terus, bertanya terus, bertanya terus, ya, sehingga kita bergerak ya untuk menuju tujuan kita. Terus kalau ada tantangan, solusinya apa? Jadi sesungguhnya menemukan solusi itu adalah kita. Nanti kita akan lebih dalam di sana ya. Nah, juga memerlukan pertanyaan yang membuat kreatif dan berdaya. Ya, saya singkat. Nah, ini jadi coach itu adalah untuk unlocking ya, melepaskan memunculkan potensi terbaik dari seseorang sehingga mencapai performance-nya, puncak performance-nya. Jadi memberikan kemampuan menolong seseorang atau coaching-nya untuk belajar, bukan mengajari. Jadi mereka belajar sendiri ya. Nah, coaching itu adalah asking the powerful question ya. Jadi bertanya sesuatu pertanyaan yang powerful. Nah, pertanyaan itu ada dua. Pertanyaan yang memberdayakan ya, dan pertanyaan yang memperdayakan. Ya, jadi hati-hati dengan cara kita bertanya, termasuk pertanyaan. Nah, jadi self coaching ini adalah kita nanti pertanyaan kepada diri kita sendiri ya. Kita bertanya pada diri kita sendiri di sini. Gitu ya. Salah-salah kita bertanya, jadi memperdayakan down kita ya. Mental kita jatuh. Kenapa sih? Kok bisa begini? Nah, gitu. Nah, kita harus mengganti kalimat bertanyanya, pertanyaannya. Peak experience ya, pengalaman puncak kita itu terbagi dari dua ya, outer game dengan inner game. Nah, jadi apapun jurusan kita, apapun profesi kita, apapun game yang kita mainkan selalu ada dua ya. Kalau ahli komputer ya, terus pemain tenis atau yang lain-lain, pebisnis dan sebagainya, itu ada outer game, itu harus ahli ya. Contohnya kalau untuk pemain tenis itu bagaimana teknik memukulnya, berlarinya, ya, teknik untuk pukulan pertama, serve-nya dan sebagainya. Kalau pengembalian bola terhadap lawannya seperti strategi bola panjang atau strategi menekan dan sebagainya. Daya tahannya juga. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana inner game-nya. Apa yang ada di pikiran kita, bagaimana emosi kita, bagaimana fokus pada permainan, tenang menghadapi lawan. Nah, jadi tidak heran seorang atlet atau pebisnis ya, atau siapapun, atau mahasiswa ya, atau pelajar ya, di suatu saat dia itu puncak sekali. Ya, di saat yang lain turun. Nah, ternyata pada outer game-nya udah hebat ya. Nah, inner game ini mempengaruhi mental. Jadi kalau pemain kalau final sepak bola biasanya kalau ini hasilnya seri terus ya. Babak pertama, babak kedua selesai seri. Perpanjangan 2 kali 15 menit seri. Nah, habis itu adu penalti. Nah, adu penalti udah inner game, itu mental itu. Teknik udah nggak berlaku. Bisa jadi seseorang yang bintang di sepak bola bisa gagal, kan sering kita lihat ya, Ronaldo, Messi gagal untuk mengeksekusi tendangan penalti. Nah, inner game ini termasuk yang kita benahi ya. Nah, kita akan belajar di sini tentang coaching ya. Perbedaannya adalah kalau consulting adalah suatu pertanyaan yang sudah ada jawabannya, makanya tandanya sama dengan counseling adalah terapis. Jadi hipnoterapi ya atau psikolog itu adanya di konseling ya, masa lalu. Jadi untuk menghapus atau mengurangi masalah di masa lalu. Nah, coaching adalah pertanyaan, menggali. Nah, sekarang namanya self coaching. Ya, bagaimana kita secara mandiri kita bertanya pada diri kita sendiri, menggali. Maka nanti kita banyak praktek ya. Nah, sampai kita nanti ketemu
potensi kita yang terbaik, atau kita punya pengalaman terbaik, kita punya skill yang terbaik, punya ilmu yang terbaik. Habis itu kita perlu mentor, seseorang yang mengarahkan kita. Mentor itu harus profesional ya, ahli di bidangnya dan berpengalaman di bidangnya. Dan akhirnya training. Training itu adalah trainer memberitahu ilmunya kepada peserta training seperti saat ini ya. Nah, jadi performa itu ternyata potensi dikurangin gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan itu bisa betul-betul gangguan di luar ya, suara berisik dan sebagainya. Bisa juga dari self talk kita, nggak mungkin nih, kayaknya susah deh, males, nanti aja ditunda deh. Nah, gitu ya. Nah, ini membedakan tadi di satu saat seseorang itu peaknya performance, ya, puncak di satu saat ini, padahal dia sama-sama ahli, gitu ya, sama-sama ahli. Nah, dia tidak menjaga untuk interferensinya. Jadi interferensi itu gangguan-gangguan itu harus dijaga. Ya, nah sekarang dari dalam diri sendiri emang saya bisa. Ya, kayaknya saya nggak layak deh berada di posisi itu ya. Nah, nanti aja deh, lagi nggak mood. Nah itu interferensi, gangguan yang ada dari dalam diri sendiri. Jadi kita di cancel oleh pikiran kita sendiri. Ya. Juga jadi terhadap orang lain ya. Kayaknya dia marah deh sama saya gitu. Padahal dia nggak apa-apa gitu. Cuman pikiran aja kita seperti itu. Padahal dia santai-santai aja. Saya rasa semua orang memusuhi saya ya. Atau dari luar ya, kamu lelet banget. Nah, bagaimana respon kita terhadap ucapan-ucapan dari orang luar? Bikin kita down atau bikin kita justru semangat ya, membuktikan bahwa kita tidak lelet dan sebagainya. Ya, nah, jadi interferensi itu adalah suatu gangguan-gangguan yang harus kita hilangkan, gitu ya. Nah, ini contoh ya, performance dan potensial. Di sini siapa yang sudah bisa nyetir mobil? Belum ya, Yudis? Udah bisa atau belum ya? Nah, Saya jadi sudah misalnya, bisa. oh udah bisa ya, alhamdulillah. Ya. Yudis, tolong mobilnya coba dilihat, speedometernya maksimum angkanya berapa? Nah, itu kalau ada sih yang 220 juga, ada yang 180 juga Nah, ya. Itu kira-kira mobil tergantung. yang ada sekarang di rumah. Kalau lupa, kira-kira aja berapa angkanya? Dengan 220. Oke, 220 ya. Nah, Ya. itu adalah peak performance dari mobil tersebut, gitu ya. Tapi tentu saja supaya jadi 220 mesti ahli banget ya. Dia udah belajar ya, udah belajar cara ngebutnya, driving skill-nya, cara beloknya, tempatnya juga harus mendukung ya. Nggak boleh lagi macet, nggak boleh apa ya. Nah, gitu. Iyalah. Ya. Terus performance kita sehari-hari adalah sehari-hari Yudis kalau nyetir berapa kilometer per jam? Dalam kota atau di tol berapa? Kalau dalam kota sih palingan ya kadang 60 atau 80, tapi kalau misalnya di tol bisa sampai 130 sih. Nah, itu adalah performance kita rata-rata. Gitu ya. Jadi tadi peak performance itu adalah sesungguhnya kita punya potensi. Mobil itu punya potensi sampai 220 ya. Tapi kita menggunakan biasa saja ya, 60 sampai 80 ya. Atau Iya. kalau lagi ini gitu lah. Tapi bagaimana jika macet jalanannya? Itu interferensi ya. Nah, Ya, itu tergantung itu. bagaimana jika kita takut ngebut gitu kan? Bagaimana Ya. jika bannya agak kempes, Hmm. ya kan? Jadi Hmm. performanya nggak sampai puncak kan? Dan Ya. bagaimana jika rem tangannya lupa dilepas, masih nyangkut sepertiga? Ya, nah, interferensi itu tadi yang disebut dengan gangguan-gangguan tadi ya, makanya itu memerlukan konseling ya. Jadi Iya, masa iya. lalu apa-apa itu mesti dibuang gitu ya supaya Hmm. nanti interferensi. Jadi kalau kita mobil tekanan bannya harus cukup gitu ya. Nah, sebagian Iya. kira-kira jelas semua, ada pertanyaan ya. Nah, jadi potensi ini selain harus ditemukan juga harus dilatih ya. Iya. Harus dilatih. Jadi beda orang nyetir biasa sama udah dilatih balapan bisa. Kalau kita biasa-biasa nggak mungkin sampai 220. Terima kasih Yudis ya. Iya. Saya lanjutkan. Nah, itu tadi dari olahraga. Jadi coach itu dasarnya olahraga, tapi bisa ke bisnis, bisa ke pendidikan. Ya, jadi pendidikan ini, jadi contohnya, nah sekarang kita akan memulai salah satu yang kita pakai adalah grow, ya, goals, reality, options dan will. Ya, nah, jadi seseorang itu harus punya goal, harus punya tujuan, apa yang diinginkan, harus. Ya, kita mau pesan Gojek aja kan pasti yang pertama kali mau kemana kan, gitu ya, harus goal.
Ya, kemudian kita harus punya realitanya. Ya, kondisi saat ini seperti apa sih? Sumber daya apa yang saya miliki? Apa sumber daya apa yang bisa saya manfaatkan untuk mencapai goal tersebut? Lalu pilihan-pilihan apa dari realita itu dan nanti will-nya bagaimana? Nanti kita kan. Nah, ini dia seperti ini ya. Goal, reality, option, dan will. Nah, reality adalah sumber daya yang kita miliki saat ini. Saya orangnya semangat, bahasa Inggris saya bagus, matematika saya bagus ya. Saya orangnya tangguh atau saya orangnya malas menunda, itu adalah realita ya. Nah, terus habis itu option adalah tergantung dari modal realita sumber daya yang kita miliki. Gitu ya. Jadi misalnya SMA ya, di sini yang SMA ada Kansa ya, gitu. Misalnya kalau orang tuanya nanti mampu, ya mungkin selain masuk universitas dari SNM atau SBM mungkin bisa jalurnya mandiri ya, atau bahkan internasional. Tapi kalau kurang mampu, opsinya itu berkurang, ya harus negeri, harus apa-apa gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya bagus atau apa-apa, mungkin opsinya bisa lebih ya, berani ke PTLN ya, perguruan tinggi luar negeri, misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi option. Terus kalau nilainya tinggi berarti bisa peluang lebih banyak. Nah, jadi ini berurutan nggak bisa loncat. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, jadi dari coaching ke self coaching. Nah, jadi biasanya saya mengcoaching orang. Sekarang bagaimana kita lepas dari saya? Ya, jadi kita bisa mengcoach diri kita sendiri. Jadi selalu kita bertanya ya, kita mengaktualisasikan potensi diri kita, menggerakkan diri kita ke tujuan berharga, menemukan solusi atas tantangan kita. Ya, jadi pertanyaan adalah pertanyaan yang memberdayakan. Jadi kita bukan memberitahu atau apa, tapi tentang pertanyaan. Ya, memberdayakan tujuan. Ya, jadi misalnya kita punya tujuan apa sih? Mau berubah, mau lebih baik, ya, atau mau belajar, atau mau bertumbuh, boleh. Jadi tujuan itu bisa tujuan proses, bisa tujuan mau kemana, atau bisa tujuan menghindarin. Nah, ini nggak terlepas dari di sini ingin lulus cepat, ingin lulus predikat cum laude, ingin terkenal, karir lebih baik, penghasilan apa-apa ya dan sebagainya. Tidak ini adalah salah contoh, tapi nanti kita menjawab pada diri sendiri. Makanya kita kalau melakukan self coaching itu harus punya satu buku yang selalu kita tulis ya. Kita punya tujuan hidup apa aja. Nanti habis itu kita punya potensi apa aja ya. Nanti karena ciri-ciri tujuan yang kuat adalah kita bergerak ke sana. Ya. Jadi kalau kita mendeklarasi saya goal itu terus kita nggak ngapa-ngapain, itu berarti goal itu tidak kuat. Itu aja simpel ya. Begitu mudahnya, begitu sederhananya. Ya. Jadi pasti kita cari, oh goal saya bukan itu. Ya. Goal saya mungkin bukan itu, salah. Kurang kuat goal saya yang itu. Kita cari lagi goal kita yang lain. Atau kita perkuat lagi. Jadi ingat ya, saya harus pergi ke sana naik Gojek ya. Itu berarti goalnya kuat. Kalau nggak apa-apa deh bisa ditunda, bisa apa-apa itu goalnya nggak kuat. Nah, tapi kalau pulang goalnya kita kuat ya, harus pulang. Kalau nggak kita ada di mana lontang-lantung. Seperti itu. Bahkan pulang pun kita punya tujuan ya. Nah, bisa juga kita memberdayakan tujuan ya. Nah, jadi kalau saya tidak bersegera, maka lulus lebih lama ya. Lulus lebih lama, maka biaya kuliah lebih mahal. Ya. Biaya kuliah misalnya berapa per semester, misalnya 10 juta, 15 juta, 20 juta ya. Nah, ada akibatnya. Saya ingin lulus cepat. Ya. Kalau tidak lulus cepat, maka akibatnya adalah ini. Nah, itu goal itu kuat. Gitu ya. Apalagi orang tua terbatas finansialnya. Gitu ya. Tapi kalau dia nggak masalah, biasa kok, ayah saya bisa begitu. Nah, itu goalnya nggak kuat ya. Ya. Atau kalau saya tidak begitu maka mati gitu ya. Atau goal itu betul-betul saya ingin keluar sekolah lanjut ke perguruan tinggi luar negeri ya. Nah, makanya kalau kuat itu apa yang saya siapkan sekarang ya, administrasi apa, skill apa dan sebagainya ya. Atau goal saya ingin segera mendapatkan penghasilan, itu juga boleh ya. Boleh. Jadi apapun boleh. Goal itu tidak terbatas. Nah, ini disebut dengan metaprogram NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Masing-masing orang beda. Ya. Nah, di sini
tolong masing-masing mendefinisikan diri sendiri, ya, cenderung menjauhi atau cenderung mendekat. Jadi goal itu boleh menjauhi ya, mana yang lebih kuat. Itulah ciri-ciri kita. Contoh ya. Nah, mendekat itu adalah saya ingin lulus cum laude ya. Saya ingin segera bekerja, saya ingin bekerja dengan penghasilan di sini ya. Saya ingin bekerja di BUMN ini atau apa-apa ya. Saya ingin menjadi dokter. Nah, itu berarti mendekat. Gitu ya. Saya ingin masuk surga. Nah, itu mendekat. Ya. Nah, tapi ada orang udah diiming-iming itu nggak mendekat. Bisa jadi dia tipenya menjauh. Ya, tipe menjauh seperti adalah sekarang hidupnya susah ya, orang tuanya susah, kehidupan finansialnya susah ya, apa-apa. Dia punya tekad kuat ingin merubah hidupnya keluar dari kesulitan itu. Nah, itu tipe menjauh. Gitu ya, tipe menjauh. Nah, jadi saya banyak ketemu, saya coaching banyak ketemu anak-anak daerah dan dia menjadi struggle jadi hebat gitu ya. Atau apa namanya, banyak deh. Pokoknya dia ingin menghindari sesuatu yang tidak ini. Kalau perlu banyak orang kadang-kadang harus pindah rumah ya, karena di lingkungan itu sudah tidak baik. Itu tipe menjauh itu termasuk goal juga. Jadi goal itu belum tentu tujuan ya. Nah, cari kita tipe menjauh atau tipe mendekat dan itu dikuatkan. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi meta program itu cara berpikir manusia ya. Saya ingin mencapai impian saya yaitu ini menjadi dokter. Saya ingin menjauh, saya ingin keluar dari kesusahan saya. Ya, saya malu. Ya, saya malu kalau apa namanya saya tidak diterima di sini. Ya, teman-teman saya yang lain itu adalah tipe menjauh. Ya, ada lagi. Jadi sebenarnya ada 64 ya, tapi saya kasih 5 dulu ya. Habis itu internal atau eksternal. Ini adalah kita memutuskan sesuatu kita sendiri atau kita mempercayakan kepada orang lain, ya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada seseorang yang kita percayai, kita yakin saran dia, pilihan dia tepat. Ya, kalau kita memutuskan kita sendiri itu disebut dengan tipe internal. Ya, kalau kita menyerahkan pada orang lain, apa namanya tipe eksternal. Internal boleh juga kita minta masukan orang lain, tapi terakhirnya saya yang memutuskan, gitu ya. Nah, bisa juga kita tipe general atau detail, ya, umum atau detail. Nah, ini bisa dari ciri-ciri pas kita masuk kuliah ya, atau kita kerja maunya tipe yang umum atau tipe yang spesifik keahliannya, atau kesamaan atau perbedaan ya. Nah, jadi saya ingin orang ikut ke sana, saya ikut gitu ya. Ada juga yang berbeda ya. Jadi orang lain saya harus beda dengan orang lain. Saya harus duluan dari orang lain ya. Saya harus punya keahlian yang ada orang lain ini sifat perbedaannya dikit. Tapi inilah yang bisa menentukan masa depan, bisa mengakibatkan perubahan. Atau kita tipe prosedur atau opsional ya. Prosedur itu detail ya, langkahnya detail demi langkah, membuat planningnya jelas. Ada juga opsional ya, tidak memilih langkah detail, yang penting ujungnya dapat ya, entah gimana caranya dia ngatur waktunya dan sebagainya, yang penting ujungnya dapat gitu ya. Nah, ini cuma contoh-contoh yang saya percepat ya. Tujuan perubahan hasil ya. IPK-nya bagus, tabungan segini, mau masuk prodi apa ya. Bisa juga perubahan perilaku ya. Yang tadinya malas saya jadi rajin olahraga, rajin belajar membaca buku ya, rajin menambah kosakata bahasa Inggris ya, rajin ngaji yang tadinya nggak pernah ya, apa-apa dinaikin ya, rajin menabung dan sebagainya. Atau bisa juga perubahan pola pikir dan perasaan ya, yang tadinya self esteem-nya rendah ya, terus kemudian nggak berani bicara dengan umum, saya mulai berani berbicara ya. Yang tadinya kalau cemas ujian sekarang mulai biasa ya, dan sebagainya. Itu juga tipe jadi tujuan itu bisa berubah, bisa banyak ya, nggak apa namanya, kita yang tentukan, kita sendiri. Kita yang kontrol diri kita sendiri ya. Kalau tidak maka orang akan mengontrol kita. Ya, itu menurut Stephen Covey ya, yang pencetus Seven Habits. Nah, tujuan kita harus smart ya, specific, measurable, achievable, relevant, dan time based ya. Jadi kita harus tujuan harus jelas ya. Saya mau lulus tepat 4 tahun. Nah, itu spesifik.
Ya, saya mau punya tabungan tahun depan 1,2 juta saldonya, itu spesifik. Jadi nggak bisa tujuan itu saya bahagia tuh nggak bisa, itu tidak spesifik, tidak measurable, nggak bisa diukur. Nah, achievable itu artinya bisa dicapai. Ada orang pernah mencapainya dan kita belajar bagaimana caranya. Nah, relevan itu adalah apa yang kita kerjakan selalu relevan menuju tujuan kita. Nah, jadi kita gini-gini terus kita banyak main game, nggak relevan ya. Sedikit-sedikit boleh kalau alasannya untuk apa namanya, untuk refreshing. Nah, itu boleh, itu relevan. Tapi kalau kebanyakan, nah jadi nggak relevan ya. Time base adalah sesuatu harus ada batasan-batasan ya. Nanti tanggal segini kita ada ujian, tanggal segini harus sudah lulus ya. Yang sholat juga 5 waktu ada batasan-batasan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita mulai bertanya pada di sini apa yang ingin kita capai ya. Apa yang saya lihat, saya rasakan jika tujuan kita tercapai. Oke, kita boleh mulai praktek sekarang ya. Oke, jadi boleh apa namanya, boleh lewat chatting, boleh buka open mic ya. Oke, silakan masing-masing tolong deklarasi. Punya goalnya seperti apa nanti kita bahas. Sekaranglah kesempatan untuk bertanya. Gitu ya. Nanti kalau enggak nanti kita lanjut di WA group. Silakan. Devi, Yudis, Kamal, ya Kansa. Boleh, nanti kita bahas ya. Apa sih tujuan kita? Apa yang ingin kita capai? Atau apa yang ingin kita hindari? Rasa sakit apa yang ingin kita hindari? Boleh ya? Silakan. Volunteer. Bingung semua? Atau selama ini nggak pernah punya goal? Ya, nanti pertanyaan kedua, ya, apa yang saya lihat, rasakan juga tercapai ya, dan sebagainya. Silakan. Kamal boleh open mic, open ini, open kamera. Ya, tujuannya apa, goalnya apa, kapan waktunya, kemudian bagaimana rasanya jika goal itu tercapai. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya tolong setiap hari ditanyakan kepada diri kita. Apa yang ingin kita capai? Yang ingin kita capai bisa dua ya. Bisa apa yang ingin kita raih, atau apa yang ingin kita hindari. Gitu. Silakan. Yuk. Ya, Kamal. Apa ya? Kalau yang capek sih cuma umum aja sih, kayak misalnya kerja yang capeknya lah kerja. Kalau misalnya dapat kerjanya yang bukan enak sih, tapi kayak bisa ditoleransi lah, jadi nggak terlalu bikin nyesek perasaan atau apa. Tapi kalau yang untuk dihindarinya, pokoknya hindari ini aja, hindari nyari kerja yang ini, yang bikin apa ya, bikin rasanya kayak malas atau terjebak gitu. Oke. Nah, oke. Sekarang nomor kedua ya, Kamal ya. Kalau kerjaan itu dapat ya, gimana rasanya? Apa yang dilihat, apa yang dirasakan? Kayaknya sih kalau ngelihatnya ya nggak tahu sih, bisa agak happy atau nyantai lah. Terus rasanya kayak ini agak relax, atau bisa ini interaksi banyak, ini temen gitu sekalian. Oke, bagus ya. Nah, pertanyaan ketiga, penting nggak tercapainya pekerjaan itu? Yang bikin relax ya, bikin bikin bahagia ya. Penting atau tidak? Penting Penting. untuk ini. Nah, kalau tidak tercapai gimana? Ternyata apa rasanya? Kecewa aja, tapi cuma ya udah biasa lah kalau misalnya ini. Oke, Kalau bagus nggak ya. sesuai ekspektasi. Nah, apa responnya? Responnya adaptasi, nyari yang lain. Oke, boleh ya. Adaptasi waktunya mau berapa lama?
Oh, ya itu juga tergantung juga. Oke, ya, bagus. Nggak apa-apa nih pertama kali ya. Oke, siapa saja di sekeliling kita yang bisa bantu untuk Kamal mencapai pekerjaan itu? Yang pasti ayah, orang Ayah, tua. oke. Nah, itu sumber daya ya. Oke, itu namanya sumber daya ya. Nah, Kamal punya sumber daya apa dari diri sendiri sehingga bisa dapat pekerjaan itu? Inggrisnya bagus misalnya ya. Ya, Terus Inggrisnya bagus. tulisannya bagus ya. Ya. Content creator. Itu sumber daya apa lagi? Oke. Ada nggak saya rajin gitu ya? Atau sebaliknya sumber daya saya malas. Nah, atau saya menunda. Itu sumber daya semuanya. Sumber daya internal atau eksternal. Nah, eksternal itu kan dari ayah membantu ya, atau ada relasinya misalnya gitu ya dan sebagainya. Agak bisa teliti sih kalau misalnya baca, Nah, kan itu sumber sering daya ya. baca. Oke. Nah, untuk pekerjaan itu sumber daya apa lagi yang Kamal butuhkan? Kalau perlu training, kursus keluar atau apa-apa, apalagi kira-kira sumbernya dibutuhkan untuk pekerjaan itu? Tergantung, tapi yang paling tentunya sih harus dedikasi, harus mau Oke. kerja atau mau belajar untuk kerjanya Oke, itu. komitmen ya. Oke, terus oke, bagus ya Kamal ya. Beruntung ya kita udah ngobrol ya. Terima kasih. Yang lain ada satu lagi, mumpung gratis kita coaching. Silakan, Devi. Coba Pak. Ya, silakan. Ya. Apa Devi yang ingin dicapai apa? Atau yang ingin dihindari apa? Ingin saya capai untuk 2 tahun ke depan, saya ingin kuliah di UC, Universitas Ciputra, untuk jurusan ilmu komunikasi. Oke, gimana rasanya kalau masuk di sana? Ya, saya pasti senang banget dan bersyukur juga sih bisa masuk di jurusan yang saya sukai. Oke. Nomor 3, kenapa sih penting? Kenapa maunya komunikasi di UC? Kenapa? Menurut saya komunikasi sama orang lain itu penting. Terus tidak asal cepat-cepat ngomong sama orang lain, tapi perlu penuturan kata-katanya. Oke. Paham gitu. Ya, oke. Kalau nggak tercapai gimana? Ya, saya sedih, tapi saya akan berusaha sampai tujuan tercapai. Oke. Kapan ingin mencapai tadi 2 tahun lagi ya? Nah, siapa sekeliling yang bisa membantu? Saya dan juga. Oke, sumber daya eksternal ya. Nah, sumber daya internalnya gimana? Persiapannya apa? Yang sumber daya yang resource yang sudah Devi miliki sehingga layak untuk diterima di sana. Ya, saya kayak baca di internet itu. Oke. Iya. Oke. Dan sekarang yang terakhir, kan mau menuju ke sana dalam 2 tahun lagi ya. Gitu. Apakah keseharian Devi sudah mengarah ke sana? Belajarnya, persiapannya, apa-apa udah mengarah ke sana? Kadang-kadang sih, tapi masih belum maksimal gitu. Oke, terima kasih ya untuk semuanya ya. Nah, jadi ini 7 ini boleh ditanyakan ya. Nanti boleh ditambahkan ya. Kalau nggak diterima gimana rasanya? Apa alternatif saya mau ke sana? Ada yang lain mau kita bantu mumpung? Gitu ya. Karena paling penting adalah kita melakukan coaching ya. Nah ini habis ini pertanyaan ya, tinggal dipakai aja. Nah, saya sudah bikin ya. Saya punya keterampilan apa yang saya sukai. Saya punya passion. Saya punya ilmu apa ya? Saya ahli masak, bantu mama saya masak. Saya menyukai masak, saya menyukai musik. Ya, saya suka komunikasi. Nah, ini yang suka gitu ya. Atau pernahkah kita mendapatkan prestasi atau pujian atau penghargaan atau sekedar pujian, nggak ada piagam, nggak ada piala, tapi kita dapat pujian. Kamu nih potensinya jago ya di sini ya, jago di gambar, jago di musik ya, pintar matematika. Nah, itu adalah potensi kita. Ya. Atau kita sekarang belum punya ya. Saya
perlu, tapi nanti saya belum punya sekarang. Ya, saya belum punya communication skill, saya belum punya public speaking, ya. Nah, terus gesture tubuh saya masih belum ini, saya masih orangnya self esteem-nya rendah ya, nggak percaya diri saya rendah. Nah, itu yang belum saya punya, ya. Bagaimana saya harus belajar di mana? Mendukung pencapaian cita-cita saya, gitu ya. Nah, belum saya kuasai. Ilmu apa yang belum saya kuasai ya. Kalau mau keluar negeri TOEFL-nya misalnya seperti itu ya dan sebagainya. Nah, terus membangun cita-cita apa terus pengalaman pernah nggak? Jadi banyak ya yang saya coaching itu ya, murid saya banyak ya. Apakah pernah bantu masak orang tua, bantu di bengkel, atau apa? Itu walaupun saat itu kita ngebantu itu nggak suka banget ya, terpaksa bantuin ibu masak kue apa-apa terpaksa, tapi itu modal. Ya, suatu saat ekonomi susah, mungkin dipecat dari pekerjaan, kita bisa survive di sana, gitu ya. Apakah punya pengalaman di organisasi? Itu sumber daya. Ya, kita pernah komunikasi kita baik, emosi kita baik, orang lain emosi kita baik, orang lain menilai kita dengan baik, ya. Nah, lingkungan rumah dan sebagainya. Nah, jadi contoh ilmu pengetahuan ya, matematika, bahasa Inggris atau bahasa asing ya, Jepang, Arab. Ya, kemarin ada ya, apa namanya Arab. Oh, berarti dia punya nilai lebih, gitu ya. Nah, dia di hubungan internasional UI ya. Berarti nanti dia punya peluang kalau masuk ke bagian-bagian yang memerlukan bahasa Arab ya. Bahasa daerah juga komunikasi, organisasi, hafalan, hitungan. Oh, saya bagus di hafalan, itu potensi ya. Nah, saya sosial budaya, akuntansi, saya komputer, saya dan sebagainya, menggambar, menulis dan sebagainya. Ya. Kemudian pernah juga ya membantu orang tua. Nah, itu semua potensi ya. Jadi kita melihat semuanya kita lihat apa-apa gitu ya. Kemudian kita apakah kita punya hobi kesukaan baik amatir maupun profesional, fotografi ya dan sebagai makeup artist. Ya, musik walaupun mulai belajar ya apa namanya saya menyukai dan menciptakan lagu, menulis atau content creator ya. Orang suka minta bantuan saya untuk nulis kontennya di IG-nya, di Facebook-nya, di apa-apanya, atau saya storytelling. Kalau saya cerita tuh orang suka mendengarkannya, pencinta alam dan sebagainya ya, dan sebagainya. Bisa juga karakter ya, potensi, mengesankan bagi orang lain. Nah, ini disebut dengan tabungan emosi. Ya. Hati-hati kita punya teman, habis itu lulus SMA, lulus SMP, masing-masing kuliah sendiri-sendiri, ya. Nanti ketemu bisa 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun kemudian. Ya, emosi apa yang kita tabung ke dia. Dan dia akan ingatnya adalah emosi terakhir. Nah, jadi kalau kita saat itu lagi buruk, habis itu kita ada perbaikan, selama nggak ketemu dia nggak tahu tuh, gitu ya. Nah, saat akan bekerja sama, citra kita jelek bagi dia, gitu ya, dan sebagainya. Nah, karakter kita dinilai oleh orang lain itu citra diri, ya. Mengesankan cara berkomunikasi yang ramah, ya. Emosi saya stabil, saya pengertian, ya. Kalau melayani sepenuh hati. Nah, itu adalah potensi juga, potensi kita, dan itu diingat orang. Ya, saat orang mau meng-hire kita, dia punya teman kita tiba-tiba jadi bos di suatu perusahaan, dia ingin meng-hire kita, itu kita punya potensi di sana, dan dia mengesankan bagi dia. Atau kita punya sifat yang bola karet, tangguh ya, bulldozer ya, hajar terus, ada halangan nggak peduli, itu boleh ada. Saya punya punya teman tipe bulldozer, nggak peduli omongan orang ya, yang penting dia fokus sama tujuan, gesik ya, lapang dada dan sebagainya. Ini boleh ya, dan sebagai tekun, disiplin dan sebagainya. Apa juga support materi ya, orang tua mungkin materinya bagus, boleh ya. Nah, itu bisa ngebantu ya, bahkan bisa sekolah ke luar negeri misalnya gitu ya. Atau orang tua punya skill yang bisa bantu kita ya, atau punya dan sebagainya, atau dari lingkungan itu ya, punya om, punya teman ya, punya coach atau punya mentor atau siapapun ya. Nah, terus fasilitas apa yang bisa kita dapat gratis ya dari YouTube atau berbayar? Nah, di mana harus saya berbayar ya, gitu ya. Biayanya berapa? Di mana? Kapan saya ini? Sempat nggak? Dan sebagainya. Oke, ide. Apalagi idenya ya?
mempersiapkan pencapaian tujuan saya, kapan waktunya terbaik, pikiran menghasilkan banyak ide di mana. Nah, ini ide ini adalah ini pertanyaan materi ini nanti tolong diulang-ulang ya. Kita memerlukan ide, ya. Apalagi nih, apalagi ini, gitu ya. Nanti supaya opsinya banyak, ya. Apalagi. Nah, observasi potensi. Nah ini, ya. Kita harus mendeklarasi, menulis potensi kita. Begitu kita lewat, oh iya ya, ternyata saya kalau emang lagi moodnya lagi baik, ya, semangat saya bagus, saya belajarnya bagus. Nah, itu potensi ya. Habis itu diteliti lagi, mood saya waktu baik itu saat apa? Atau mood saya lagi tidak baik saat apa? Ternyata saya bisa ya, bagus ya. Nah, itu. Atau potensi saya ternyata saya bisa main gitar dan sebagainya. Bahasa Jerman saya bagus, gitu ya. Walaupun dulu pernah belajar bahasa Indonesia, sekarang lupa gitu, tapi saat itu dulu saya bagus. Kayaknya diulang lagi saya bisa deh sebentar. Jadi buatnya. Jadi kadang-kadang terlintas bagi saya itu segera kita catat, segera kita tangkap. Gitu ya, memberdayakan potensi. Nah, kalau bisa kita punya potensi majemuk ya. Semakin lebar wawasan kita, semakin luas dan semakin dalam, maka kita semakin kuat. Nah, kita harus berbeda dengan orang lain ya, harus berbeda dengan orang lain. Bagaimana di persaingan yang makin berat ya, kita harus berbeda, mempunyai orang dengan orang lain ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mau diskusi ya, atau apalagi mau ditanyakan, kita masih ada waktu. Yudis kan saya ya, mau di grow-nya atau mau di goal-nya ya. Ini ada yang kalau karena ada waktu saya akan ngulang lagi di grow-nya. Ini penting ya, untuk grow ini penting. Nah, ini dia ya. Nah, grow ini penting ya. Pastikan kita punya goal. Ya. Pastikan kita punya goal. Goal itu adalah kita mau menuju atau kita mau menghindari, pastikan. Ya. Kita mau bangun tidur, kita pastikan hari itu mau ngapain. Ya. Sehari-hari, minggu itu mau ngapain. Nah, goal itu ada 4 ya. Ada 3, goal jangka pendek, goal jangka menengah, dan goal jangka panjang. Yang spiritual boleh ya, goal di nanti setelah kematian mau kemana, itu kita nggak bahas di sini ya, boleh itu goal spiritual. Nah, jadi kita jangka panjang itu nanti adalah di atas 5 tahun. Kita mau ngapain, mau jadi apa, mau kemana, ya, mau pergi ke luar negeri boleh ya. Dan goal jangka menengah itu adalah saya mau lulus kuliah kapan, ya. Saya mau jadi jabatan mendapat level manajer kapan, level direktur kapan, atau saya mau punya usaha sendiri, wirausaha kapan, gitu ya. Nah, harus ada waktunya tadi ya, SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time based. Nah, reality adalah sekarang kita punya apa? Ya, sumber daya. Sumber daya itu bisa keuangan, bisa materi, bisa dukungan, bisa keahlian kita, bisa kesukaan kita, bisa potensi kita, bisa pembelajar kita. Saya orangnya belajar ya, mau belajar gitu ya. Dan saya orangnya kritis, dan saya orangnya idenya banyak. Nah, banyak ide adalah sumber daya kita. Gitu ya. Saya orangnya solutif, ya, berorientasi pada solusi. Nah, itu adalah realita. Nah, itu adalah sumber daya yang saya miliki. Nah, berdasarkan realita yang saya punyai, maka saya punya opsi-opsi, punya pilihan-pilihan. Semakin banyak realita yang saya miliki, maka saya pilihan-pilihannya semakin banyak. Gitu ya. Nah, mulai nanti diskusikan diri sendiri atau dengan orang tua atau dengan siapa, keluarga ya. Mau diskusikan, saya punya realita ini, ya nanti Kamal ya diskusikan. Saya punya pilihan A, 1, 2, 3, atau A, B, C, D, punya 4. Ya. Kalau kita milih A, apa konsekuensi positif sama negatifnya di belakangnya?
Kalau saya milih B apa? Kalau saya milih C apa? Saya milih D apa? Nah, kalau bisa opsinya jangan satu, bikin minimal 2, biar kita punya pilihan, ya, biar kita punya pilihan, gitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah kan namanya anak muda ya, milenial ya, pinginnya bebas ya, dikasih tahu orang tua atau dinasihatin, nggak mau bebas boleh, kita bebas memilih, itu karunia Tuhan kepada kita ya. Tapi kita tidak terbebas dari konsekuensi akibat pilihan kita. Nah, self coaching adalah bagaimana kita memikirkan, mendefinisikan goal kita sendirian. Nanti habis itu diskusi sama orang lain, sama orang tua. Habis itu kita terserah ya, kita keputus sendiri atau orang lain, internal atau eksternal. Habis itu kita menggali diri kita ya. Catat di buku ya tadi ya. Kita harus punya buku apa saja potensi kita dan kita gali. Siapa tahu belum ketemu sekarang atau sekarang ada tapi terlupakan. Ya, atau nanti bisa digali ya. Ingat, zaman internet gini banyak profesi yang hilang dan banyak profesi baru. Siapa tahu potensi kita nanti bisa siap untuk profesi baru ya, content creator, YouTuber, ya, atau nanti apa-apa yang online ya, atau saya misalnya bisa ahli membuat aplikasi, jago desain sistem, aplikasi dan sebagainya. Nah, itu realita kita ya. Nah, kalau kita tidak punya realita, kita miskin, maka opsi kita miskin. Ya, solusi kita terbatas, pilihannya hanya satu. Nah, belajarlah kita punya pilihan minimal 2. Nanti diskusikan sama orang lain. Saya punya pilihan A sama B. Ya, kelihatannya B ini masa depannya lebih baik dari ini. Tapi yang saya punya realitas saya sekarang A. Saya pingin B. Apa saja saya dibutuhkan supaya saya bisa memilih B? Oh ya. Belajar bahasa Jerman, matematikanya dibagusin ya, harus begini, harus selama ini mungkin zona nyaman sama orang tua ya, ingin bekerja atau kuliah di luar negeri, saya siapkan kemandirian saya sehingga nanti suatu saat saya punya opsi B gitu ya. Akhirnya nanti diputuskan sendiri atau diskusi dengan lain ya, akhirnya kita memilihkan itu will. Tapi will tetap. Jika gagal, apa pilihan kedua? Nah, makanya kita perlu opsi. Syukur-syukur opsinya 10. Sehingga nanti pas will itu adalah kita punya pilihan pertama. Tapi kalau gagal, kita punya plan B sama plan C. Minimal ada plan B. Gitu ya. Nah, sekarang sering-seringlah bertanya pada diri sendiri. Kita bangun tidur, hari ini apa yang harus saya kerjakan? Oh, kemarin saya sudah tulis ya, saya lihat tulisan saya, rencana hari ini. To-do list ya, list to-do-nya saya ngapain. Apa akibatnya jika saya menunda to-do list ini? Tidak mengerjakan, oh berarti tugas saya numpuk di hari besoknya. Kalau dikerjakan, numpuk lagi. Gimana kalau saya tidak ini? Oh, kita akibatnya apa? Kita ketinggalan sama orang lain. Orangnya bekerja cepat. Ya, atau zaman berubah, saya tidak siap dengan perubahan zaman. Nah, jadi kita selalu mempersiapkan konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu nanti kalau sudah terjadi menjadi realita. Ya, bisa juga akan masa depan. Ya, sekarang adalah sudah di teknologi 4.0. Ya, teknologi internet, ya, sudah mulai kecerdasan, ya, artificial intelligence. Tapi nanti teknologi 5.0 2025 dekat lagi, semua sudah digantikan mesin cerdas. Ya, mobil otonom, robot otonom ya, dan sebagainya. Bahkan nanti drone udah otonom ya. Bisa jadi kapal selam otonom. Nggak harus drone nggak harus nggak harus ada pemancar yang kita mantau ya, suruh belok kanan, belok kiri, enggak. Dia kita mesin cerdas, dia bisa balik sendiri. Kalau gagal sistemnya bagaimana dan sebagainya, dan akhirnya kita putuskan apa. Nah, jadi intinya adalah kita membuat pertanyaan yang
memberdayakan. Ada kesulitan membedakan pertanyaan memperdayakan dengan memberdayakan. Caranya mudah, ya. Kalau kita dengan pertanyaan itu kita jadi down, jadi kusut, solusi kita jadi muram, itu berarti pertanyaan yang memperdayakan. Kenapa sih saya bisa begini ya? Kok gitu sih? Kenapa terjadi pada diri saya? Nah, itu pertanyaan memperdayakan. Kita ganti jadi pertanyaan memberdayakan. Oke, saya tahu saya gagal. Apa sebabnya? Bagaimana caranya untuk capai ke sana? Solusinya apa? Untuk solusi itu apa saja yang harus saya pelajari? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, itu namanya pertanyaan pada diri sendiri, bertanya terus yang memberdayakan. Jadi pertanyaan ada dua, memberdayakan sama memperdayakan. Itulah ilmu coaching. Ilmu coaching adalah pertanyaan. Ya, coach tidak pernah mengarahkan. Itu adalah tugas mentor. Coach tidak pernah memberitahu. Itu tugasnya konsultan. Coach tidak memberi ilmu, itu tugasnya trainer. Ya, coach adalah mempertanyakan. Dan sekarang kita lihat self coaching, kita mempertanyakan dari diri sendiri. Karena yang mempunyai solusi adalah diri kita sendiri. Yang menjalani hidup diri kita sendiri, bukan orang yang nyuruh kita ya, bukan orang tua kita, bukan siapa, bukan dia. Yang menjalani hidup adalah diri kita, yang bertanggung jawab adalah diri kita. Makanya kita melakukan self coaching. Coaching adalah pertanyaan yang memberdayakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mau dibahas atau didiskusikan atau ada bagian. Misi Om itu ini kan kita udah kayak share screen tadi ya, Om. Ya, oke. Boleh di-share nggak maksudnya? Boleh. Nanti saya ini. Kalau yang lain udah masuk dari tadi, Yudis. Udah ada ya. grupnya. Nanti mau saya masukin ke dalam grup ya. Nanti kita diskusi selama seminggu. Nanti ini. Yang lain udah dapat, nanti saya kirim Japri ya. Oh gitu. Yang lain udah. Oke. Ya. Sama-sama. Ada yang lain, Kamal? Ya, Kansa. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Kansa ya. Siapa nih? Kansa ya. Iya, Pak. Misalkan tadi pertanyaan-pertanyaan memperdayakan itu kita secara nggak langsung udah kayak gitu nih, Pak. Iya. Itu cara menghilangkan kebiasaannya bagaimana ya, Pak? Kan kadang kita nggak sadar. Terus membuat jadi kebiasaan galau, baru. Ops, gitu ya. Saya pertanyaan salah, berarti saya pertanyaan memperdayakan. Terus kita mikir, pertanyaan apa yang membuat kita berdaya? Ya, nah, biasanya menggunakan kata apa, bagaimana, siapa, kapan, ya, kemana ya. Nah, jadi gitu ya. Contohnya apa, Kansa? Saya bantu cara ngerubahnya. Contohnya apa? misalkan tadi Fahri udah nyontoin, cuman saya lupa. Pokoknya Kenapa kok saya sih kayak bisa gini ya ya, gitu. kok ya? Iya kayak gitu. Oke, lebih spesifiknya apa? Boleh. Kok saya kayak gini apa gitu loh. Misalkan Kenapa saya dijauhin teman, kenapa saya nilainya jelek mulu gitu ya, atau apa-apa? Iya itu Pak, kayak saya sering ngebanding-bandingin saya sekarang sama saya yang dulu gitu Pak, kok saya jadi kayak gini ya, kayak gitu. Oke ya. Nah, oke. Bagaimana emosi kita, Kansa? Sedih Pak, kecewa gitu Pak. Sedih. Berarti itu pertanyaan apa? Memperdayakan ya Pak. Memperdayakan. Oke, sekarang kita ganti memperdayakan ya. Nah, kita balik ya. Kita declare dulu. Berarti apa yang menyebabkan saya sekarang jadi begini? Kan saya bisa bantu jawab. Apa? Kenapa Pak? Kenapa saya jadi begini sekarang? Dulu enggak. Apa sebabnya saya begini? Tulis 1 sampai 10. Apa sebabnya? Baik Pak. Ya. Apa mau jawab sekarang? Ya, karena saya malas, saya emosian ya. Dulu saya enggak gitu ya. Ya mungkin ada malas, terus saya juga kan harus tiba-tiba belajarnya online gini Pak. Terus kalau menurut saya kehidupan sosial sama kehidupan belajar saya itu kayak nggak seimbang gitu loh Pak. Oke, nah itu termasuk yang jawabannya kan? Oke, nah sekarang bagaimana jalan keluarnya, solusinya bagaimana? Ya, nah, Kansa punya sumber daya apa? Punya teman, teman yang bisa internet ya, ada kuota ya, nggak masalah ya. Oke, ada teman-teman yang bisa
diajak ngobrol atau biasa diajak belajar. Kalau ada pelajaran yang kurang Ada, Pak. sulit, ada ya. Itu teman yang bisa bantu untuk menjelaskan itu sumber daya. Di mana guru nggak bisa Oh iya, jelaskan, Pak. gitu kan? Iya, Pak, benar-benar. Oke, apalagi sumber daya. Nah, kita mikir habis itu sumber daya yang kita miliki, sumber daya orang lain bisa kita bantu, orang tua tadi ya. Nah, kita bersyukur kita ada punya internet apa-apa ya. Gitu loh. Atau masalah sekarang kan kalau ada di kamar itu ada istilahnya cabin fever ya. Nah, Apa tuh, Pak? kita jadi mumet. Biasanya kita di luar ruangan pergi kemana sini, sekarang 24 jam kita di dalam ruangan sempit di rumah aja. Iya, Pak. Iya. Gitu ya. Nah, solusinya apa? Keluarlah jalan kaki pagi gitu ya. Ya, tapi yang menghindari kerumunan ya. Olahraga, kita ngelihatnya luas. Nah, jadi depresi kita kurang ya, stres kita kurang. Nah, itu ada artinya solusi. Gitu ya. Apa solusinya supaya itu didefinisikan. Jadi nanti Kansa mulai nulis ya. Mulai nulis kondisi sekarang. Gitu loh. Terjawab atau ada lagi? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama. Jadi kita untuk yang lain ya. Jadi kita cukup merubah pertanyaan jadi yang memberdayakan. Memberdayakan itu artinya kita mengarah ke solusi. Sebelum mengarah solusi, mengarah ke option, kita cari dulu sumber daya kita. Ini saya sebenarnya orangnya rajin loh. Saya sebenarnya orang yang rajin ya. Oh, saya ingin kembali jadi rajin deh, gitu ya. Nah, itu adalah sumber daya kita. Cuman karena kita udah jadi punya kebiasaan baru, ingat ya 21 days to make a new habit. Rajin, kalau biasanya karena kita kondisi selonjoran ya kita jadi malas gitu loh. Ternyata saya orangnya analitik ya. Apa-apa saya bisa saya bisa jabarkan secara detail, bisa saya pikirkan. Tapi karena saya jadi malas yang detail-detail. Padahal saya orangnya sebenarnya detail. Nah, saya ingin kembali ke detail itu. Bagaimana caranya? Bisa jadi karena saya kurang olahraga, bisa jadi makanan saya kurang bergizi ya. Sehingga saya jadi malas mikir ya. Nggak bergizi, jadi Indomie mulu atau apa. Itu bisa jadi. Sebabnya apa? Jadi belum malas itu belum, atau kebanyakan tidur, atau ruangannya sempit terus. Saya nggak keluar ruangan, nggak olahraga, jadi banyak, atau kurang tidur. Nah, sekarang kan banyak tugas ya. Jadi dengan online gini jadi 24 jam, dikasih tugas malam, kuliah bisa malam ya. Bisa diskusi malam, bangunnya bisa ini gitu loh. Silakan 1 atau 2 pertanyaan. Oke, kalau nggak ada sebelum ditutup tolong bagi yang berkenan ya, open cam, kita akan sesi foto ya. Sebelum kita tutup, nanti kita lanjut di diskusi di WA Group sementara selama 1 minggu ya. Jadi nanti kita akan diskusi setelah 1 minggu kita tutup. Silakan tolong dibuka. Oke, ya Kamal, Devi, Yudis, Kansa. Oke ya. Saya ingin shoot 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut diskusi di WA Group. Nanti Yudi saya masukkan ke grup ya. Untuk diskusi selama 1 minggu, manfaatkan diskusi itu, manfaatkan sumber daya kita punya, waktunya, coach ya. Nanti bekal seumur hidup. Self coaching itu bekal seumur hidup. Nanti mungkin nggak perlu saya lagi gitu ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, mari. Pak. Ya, mari semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, mari. Pak. Ya, izin saya tutup ya.